Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas sekelumit tentang hukum dua termodinamika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mesin kalor. Nah, mesin kalor ini pada prinsipnya adalah mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Nah, kalau kita berbicara tentang energi mekanik, pasti hasilnya adalah energi gerak. Sehingga bisa dikatakan mesin kalor ini prinsipnya adalah mengubah energi kalor menjadi energi gerak. Nah, pada kesempatan kali ini ya, yang akan menjadi pusat perhatian kita, yang akan menjadi fokus pembahasan kita adalah tentang mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini nanti bekerja berdasarkan siklus Carnot. Ya, bisa dikatakan bahwa mesin Carnot ini adalah mesin ideal. Bahkan sampai sekarang pun belum ada mesin-mesin yang setipe mesin Carnot. Artinya, pokok pembahasan mesin Carnot ini sebetulnya hanya ada pada teoritis saja, gitu kan? Walaupun pembahasan ini hanya sekedar teori, namun prinsip-prinsip yang ada pada mesin Carnot atau prinsip-prinsip yang ada pada siklus Carnot ini yang masih diadopsi oleh mesin-mesin atau prinsip kerja mesin sampai saat ini. Untuk lebih mempermudah memahami tentang siklus Carnot, dapat dijelaskan melalui grafik berikut ya. Nah, grafik ini adalah grafik hubungan antara P ya, tekanan dengan volume. Begitu. Nah, di sini ada sebuah proses ya dari A, B, C, D kembali ke A. Nah, proses yang semacam ini dinamakan proses reversible. Artinya suatu proses yang dapat kembali ke titik awal, kasarnya seperti itu. Nah, siklus Carnot ini prinsipnya itu di dalamnya terdapat dua proses isotermis dan dua proses adiabatis. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dari A ke B gitu kan. Dari A ke B di sini itu adalah proses isotermis. Ya. Nah, proses isotermis dan adiabatik ini ya yang terjadi di sana adalah proses pemuaian dan pemampatan. Ya. Jadi dari A ke B ya itu mengalami proses pemuaian isotermis, dari B ke C mengalami proses adiabatis, dari C ke D mengalami pemampatan isotermis, dan dari D ke A mengalami pemampatan adiabatis. Ya, jadi kesimpulannya saya ulangi bahwa siklus Carnot itu terdiri dari dua proses ya, yaitu dua proses isotermis ya, yang berikutnya adalah dua proses adiabatis. Gitu. Nah, kemudian ya lebih detailnya dapat kita gambarkan ya, dapat digambarkan bahwa dari A ke B itu tadi adalah proses pemuaian isotermis, bahwa di bagian AB ini adalah dia terletak pada suhu tinggi T1 misalkan begitu ya. Nah, pada bagian isotermis ini di bagian suhu tinggi ya, proses ini dia menyerap kalor ya, dia menyerap kalor sebesar Q1. Ini di sini pemuaian isotermis ya, menyerap kalor sebesar Q1 ya. Kemudian BC itu adalah proses adiabatis ya. Nah, kita tahu bahwa proses adiabatis itu adalah proses yang tidak ada kalor masuk ataupun kalor keluar, sehingga di sini Q sama dengan 0 ya. Untuk proses dari C ke D itu adalah pemampatan isotermis ya. Maka di sini digambarkan bahwa pada proses pemampatan isotermis ini ya, kalor itu dibuang ya. Kalor itu dibuang yaitu Q2 di tandon suhu rendah. Kalau Q1 itu ngambil panas dari tandon suhu tinggi T1 gitu ya. Kalau Q2 itu membuang panas dibuang ke tandon suhu yang rendah. Nah, sedangkan D ke A itu adalah proses pemampatan adiabatis. Nah, sementara bagian yang tengah ini yang diarsir
itu adalah besaran dari W atau usaha. Q1 kurangi Q2. Nah, sehingga ya karena kita berbicara tentang mesin ya. Nah, yang kita tuju nanti itu adalah efisiensi. Nah, kenapa siklus Carnot atau mesin Carnot itu dikatakan mesin ideal? Karena mesin ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan mesin-mesin yang lain. Gitu. Ya. Nah, sehingga di sini sama seperti di mesin Calor bahwa efisiensi itu dapat kita cari dengan W per Q1 atau W sama dengan 1 min Q2 dibagi dengan Q1. Nah, efisiensi ini biasanya dinyatakan dalam persen. Gitu. Nah, kita kembali kepada proses isotermis. Berdasarkan hukum satu termodinamika, kita dapat menuliskan persamaan di mana ya bahwa delta U itu sama dengan Q dikurangi dengan W. Ya, kita tahu pada proses isotermis ya, ini pada proses isotermis kita tahu bahwa besarnya delta U itu sama dengan 0. Itu. Nah, sehingga kalau kita masukkan persamaan, ini nanti akan menghasilkan besarnya Q sama dengan W. Ya, besarnya Q sama dengan W. Nah, sementara usaha untuk proses isotermis itu adalah besarnya besar N RT ln V2 per V1. Oke, berdasarkan persamaan ini kita dapat melihat hubungan antara Q, nah gitu, antara Q atau kalor dengan suhu, bahwa besarnya Q ini sebanding dengan suhu. Gitu. Nah, sehingga ya persamaan efisiensi yang dihasilkan tadi yaitu 1 min Q2 per Q1 ini dapat kita ganti menjadi ini ya sama dengan 1 min T2 per T1. Ya, tapi perlu diingat ya, persamaan ini itu hanya berlaku pada mesin Carnot. Ya, dan tidak berlaku untuk mesin yang lain. Nah, oke, kemudian kita simpulkan bahwa ini adalah lambang dari efisiensi ya. Efisiensi nanti dinyatakan dalam persen. Kemudian Q2 ya, itu adalah kalor yang rendah. Ini kalor yang rendah, jadi hati-hati. Ya, sedangkan Q1 itu adalah kalor yang tinggi. Ya, artinya kalor rendah dan kalor tinggi itu berarti energi kalor yang diterima dari tandon suhu panas. Sementara Q2 itu adalah kalor yang nanti akan dibuang ke tandon yang suhunya rendah atau tandon dingin. Nah, analogi dengan itu, maka T2 dan T1 dapat kita artikan bahwa T2 itu berarti suhu rendah dan T1 adalah suhu tinggi. Itu. Nah, kalau kita beri satuan bahwa kalor itu satuan dalam SI Joule dan suhu satuan dalam SI adalah Kelvin. Ini satuan dalam SI-nya Kelvin.